Halo, balik lagi ngoprek bareng Bang Koko. Ini sebenarnya gue nggak mau nge-share ya, cuma ternyata ada masalah yang kemudian gue pikir ini wajib di-share gitu. Jadi di Lebaran 2022 tahun ini, gue dan keluarga mau berencana untuk mudik ya, untuk mudik. Karena mobil kita kecil, gue akhirnya memilih salah satu merek crossbar dan roof rack, merek Platinum, murah meriah, dan secara visual juga nggak terlalu jelek gitu ya, dan gue ngelihatnya punya fleksibilitas yang cukup bagus gitu, karena crossbarnya model bisa dimasuk di dudukannya gitu, bukan yang end to end gitu. Tapi begitu gue nerima paketnya, itu ternyata nggak ada manualnya, nggak ada panduannya harus masang seperti apa. Nah, yang pertama adalah gue udah terlanjur masang roof rack ini, ngerakit semuanya tanpa merhatiin bracket ini. Yang ternyata bracket ini itu butuh menyelipkan mur dan bautnya itu sebelum semuanya kerakit gitu. Karena nggak ada panduannya, gue akhirnya membongkar ulang, walaupun nggak semuanya dibongkar gitu, dan untuk memasang bracket ini gitu. Alhamdulillah udah kepasang, walaupun gue nggak tahu nanti masang ke crossbar-nya seperti apa. Tapi ini tips gue buat yang mau beli roof rack merek Platinum gitu ya. Bracket ini harus dipasang duluan sebelum merakit semuanya secara sempurna gitu. Jadi ada mur baut 8 ya. Itu diselipkan di profil aluminium ini. Itu satu. Merek Platinum roof rack. Yang kedua crossbarnya. Ternyata ini kan sistem jepit ya, bukan untuk di mobil yang nggak ada railingnya gitu. Dia ngejepit di frame-nya pintu mobil gitu. Dan awalnya gue nggak sadar juga gitu. Si pelat penjepitnya itu panjang banget, sehingga dudukannya itu tadinya itu berada di roofnya mobil gitu, bukan di frame-nya pintu yang di pinggir yang lebih anjek gitu. Gue sempet masang itu dan sempet jalan kemana-mana gitu untuk test case. Tapi pikir-pikir ini kalau sampai dapat beban dan nanti diisi barang gitu, gue takutnya ini mobil subsidi gitu ya. Kita di kap mesinnya aja gue ngeliat pelatnya tipis banget gitu, apalagi atapnya gitu. Gue mikir ini harus dipindah nih biar lebih kuat. Akhirnya gue mikir mindahin di jalur frame pintu itu ya, dan itu lebih kuat gitu. Cuma masalahnya si penjepitnya ini panjangan gitu, jadi harus dipotong. Ya, akhirnya udahlah, jiwa ngoprek gue keluar, dan akhirnya gue bawa ini ke tukang bubut dan dipotong. Tapi ternyata memang nggak bisa dipotong dan ditekuk gitu, karena kan gue mikirnya si dudukan buat masang murnya itu bisa ditekuk ya, ternyata nggak bisa. Jadi dipotong dan dilas gitu. Ya udah lebih pendek, dilas. Gue cobain, gue pilox gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah si pelat ini bukan pelat yang tipis gitu, pelatnya tebal banget. Untuk mencari posisi tekukan yang pas itu nggak mudah, jadi gue harus ngetok.
untungnya gue punya pilox, dan setelah semuanya selesai gue pilox ulang gitu, biar yang diketok-ketok tadi bisa kembali hitam gitu. Tapi ini tips yang kedua, untuk mobil yang kecil, mobil subsidi yang kecil ya, yang model Ayla, Agya gitu ya. Gue rekomen cari yang crossbar yang merek lain lah, atau yang lebih kecil ya, atau ya cari toko yang bisa langsung masang, nyobain gitu. Karena ini kegedean menurut gue, dan bukan kegedean sih, sifatnya kepanjangan gitu. Jadi agak berbahaya karena dia duduknya di atapnya mobil, bukan di bagian yang lebih kuat gitu. Tapi alhamdulillah udah gue oprek, dan akhirnya sekarang bisa dalam keadaan dia duduk di frame pintu, dan insya Allah kuat. Itu aja sih rekomendasi gue dan tips gue buat gengs yang mau masang roof rack dan crossbar ya. Semoga ini memberikan informasi. Ini gue tidak berusaha untuk mendiskreditkan merek Platinum. Ini barang bagus ya, murah pula. Cuma yang untuk mobil Ayla dan Agya itu terlalu besar dan butuh dimodif gitu, dan modifnya itu nggak mudah. Gue ya salahnya gue juga, gue nggak mencoba mencari review di YouTube, padahal gue biasanya mencari review di YouTube dulu untuk sebelum membeli sesuatu ya. Tapi kemarin lupa, dan akhirnya ya harus gue oprek gitu karena udah gue beli. Dan alhamdulillah walaupun jungkir balik ya, puasa siang-siang, akhirnya udah bisa kepasang. Mudah-mudahan nggak ada masalah ke depannya. Itu aja gengs, rekomendasi gue. Semoga gengs yang melaksanakan ibadah puasa di Ramadan dan Lebaran tahun 2022 ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Ibadah kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang memberikan manfaat untuk kita menjadi baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih toleran gitu ya, segala macam. Amin. Dan untuk yang mudik, udah banyak gerai-gerai vaksin yang sudah dibuka ya. Mau di stasiun gue selalu lihat, di pusat-pusat keramaian juga sekarang selalu ada kerjasama dinas kesehatan dan kepolisian kalau nggak salah. Yuk kita vaksin untuk diri kita, untuk keluarga kita, orang tercinta di sekitar kita, dan untuk Indonesia. Semoga mudik Lebaran tahun ini kita selalu dikasih kekuatan, kasih sehat gitu ya, sehingga gengs bisa ketemu dengan sanak famili dan keluarga tercinta di kampung dengan keadaan yang sehat dan gembira gitu. Dan ini tips gue, kalau yang mau booster jangan dekat-dekat mudik gitu. Jadi ya minimal 5 hari, maksimal 10 hari ya, karena gue ngerasa banget kalau udah begitu di booster itu badan kita langsung drop. Makanya harus istirahat total gitu, kalau bisa tidur gitu ya. Dan butuh beberapa hari untuk bisa bangkit lagi. Jadi jangan yang hari ini booster besoknya berangkat mudik gitu. Itu menurut gue tidak ideal, karena badan butuh kembali fit dulu dari booster. Itu aja gengs, semoga bermanfaat, dan semoga selamat, dan bisa sampai ke kampung dengan selamat, dan bertemu dengan orang-orang yang kita kangenin selama 2 tahun ini kita nggak mudik ya. Salam ngoprek dari Mang Popo. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat, sehat, bahagia.